Pernahkah kita bertanya, mengapa ada kota yang nyaman ditinggali, tertata rapi, dan berkelanjutan, sementara kota lain justru penuh kemacetan, banjir, dan masalah sosial? Jawabannya seringkali bukan pada besar kecilnya proyek, melainkan pada bagaimana perencanaan itu dilakukan sejak awal. Halo, selamat datang di channel Agung Panji Utomo, channel yang membahas edukasi, perencanaan, pembangunan wilayah dan kota, serta berbagai proyek dan kebijakan yang bisa kita ambil pelajarannya untuk masa depan pembangunan yang lebih baik. Pada video kali ini, kita tidak akan membahas mega proyek hanya dari sisi kemegahannya, tetapi melihatnya secara lebih mendasar. Apa pelajaran perencanaan yang bisa kita ambil dari berbagai proyek pembangunan? Perencanaan merupakan fondasi utama dalam setiap proses pembangunan. Sebesar dan semegah apapun sebuah proyek, tanpa perencanaan yang matang, pembangunan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Karena itu, perencanaan bukan sekadar dokumen, melainkan arah dan panduan bagi masa depan suatu wilayah. Di berbagai negara, kita bisa melihat bagaimana proyek dan kota dirancang dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ada yang menjadikan transportasi publik sebagai tulang punggung pengembangan kota. Ada yang menekankan efisiensi lahan dan kepadatan bangunan, serta ada pula yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan harus selalu menyesuaikan dengan konteks wilayahnya. Banyak proyek pembangunan mengajarkan bahwa perencanaan yang baik selalu berangkat dari kebutuhan manusia. Akses terhadap fasilitas, kemudahan mobilitas, keamanan, dan kenyamanan hidup menjadi tujuan utama dalam merancang sebuah kota. Kota yang direncanakan dengan baik bukan hanya terlihat modern, tetapi juga mampu mendukung aktivitas masyarakat secara berkelanjutan. Pelajaran penting lainnya adalah hubungan antara perencanaan dan lingkungan. Beberapa proyek dunia menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus merusak alam. Dengan perencanaan yang tepat, alam justru dapat menjadi bagian dari sistem kota, sekaligus membantu mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Selain itu, keberhasilan sebuah proyek sangat dipengaruhi oleh visi jangka panjang dan konsistensi kebijakan. Perencanaan yang sering berubah tanpa arah yang jelas akan menyulitkan proses pembangunan dan mengurangi efektivitas hasilnya. Karena itu, perencanaan membutuhkan komitmen, tahapan yang realistis, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, inti dari perencanaan bukanlah membangun yang paling besar atau paling mahal, melainkan membangun yang paling tepat bagi wilayahnya, tepat bagi lingkungannya, dan tepat bagi masyarakatnya. Setiap proyek pembangunan, baik skala kecil maupun besar, selalu menyimpan pelajaran berharga yang bisa kita jadikan refleksi untuk memperbaiki kualitas perencanaan di masa depan. Terima kasih sudah menonton di channel Agung Panji Utomo. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, agar semakin banyak yang belajar tentang perencanaan dan pembangunan yang lebih baik. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Anda, proyek atau kota mana yang paling layak dijadikan contoh perencanaan di Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.